Karena mereka sampai hari ini yang kita lakukan negosiasi Pak, mereka selalu menyampaikan di pasal kontrak karya tidak ada Pak. Kami tidak diwajibkan untuk melakukan peningkatan nilai tambah. Kami tidak diwajibkan ini. Tapi aturan yang baru kan mewajibkan. Nah ini jadi deadlock sampai hari ini. Ya sebenarnya mereka tidak melakukan suk arbitrase saja sudah untung Pak. Artinya apa? Mereka sebenarnya punya hak untuk mengekspor bahan galian sesuai kontrak karya. Tapi mereka juga mengikuti aturan yang sebenarnya tidak ada dalam kontrak karya. Artinya sebenarnya kontraktor PKB 2B dan kontrak karya juga mengerti kaidah-kaidah hukum yang berlaku sejak Undang-Undang 4 2009 diterbitkan. Mereka menghargai, tetapi prinsipal dan pemilik dari kontrak karya juga harus dihormati ya, hak-haknya. Nah ini yang kita sedang lakukan, bagaimana negosiasi bisa menjamin kepada ekonomi kerak ini menjadi menguntungkan bagi kita pemilik bahan galian. Dan ini pemiliknya adalah seperti di gambar itu adalah bangsa kita, rakyat kita sendiri, dan kita harus menjamin itu minimal di lokasi tambang bisa diwujudkan. Bagaimana tambang bisa sangat mendukung kemajuan pembangunan, perkembangan sosial, ekonomi dan segalanya, terutama bagi pemerintah pusat adalah untuk menjamin persatuan dan kesatuan sehingga pendapatan tambang itu bisa dibagikan juga kepada daerah-daerah lain. Itulah kenapa dikuasai oleh negara. Kemudian slide berikutnya adalah kami sudah mengusahakan sejak Undang-Undang 4 2009, Freeport sejak tahun 2014 sudah mau membayar royalti yang semula dalam kontrak karya ada di situ adalah 3,5% untuk tembaga, emas 1%, perak 1%. Sejak tahun 2014 dengan MOU, kita dengan MOU Pak, Freeport mau menandatangani MOU karena beberapa hal dalam kontrak karya tidak setuju, akhirnya keluarlah MOU. Tembaga naik 0,5% jadi 4%, emas naik dari 1% menjadi 3,75% dan perak naik jadi 3,25%. Ini mungkin angka bagi teman-teman belum terlalu signifikan, tapi bagi kami ini usaha yang cukup berat. Freeport itu sebenarnya kalau tidak mau melaksanakan dia cukup kontrak karya yang lama, tapi dia menghargai juga regulasi yang berlaku sehingga mau meningkatkan ini. Dan dia juga harus membangun smelter. Nah kita melihat keseriusan Freeport juga mengembangkan smelting Gresik. Saat ini sudah memberikan jaminan uang berupa deposito di escrow account. Kalau dia tidak melaksanakan itu, uang itu harus dikeluarkan untuk tetap dilanjutkan pembangunannya. Jadi intinya adalah usaha-usaha pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat tidak pernah berhenti sampai hari ini, meskipun jalannya tersel-sel. Karena memang kontrak karya kita harus hormati, tidak bisa mudah sesuai pasal 1338 KUHP kontrak menjadi satu regulasi yang lebih tinggi dibandingkan aturan-aturan yang lain berlaku bagi para pihak. Kemudian kita masuk kepada isu yang berkembang di dalam pengelolaan mineral dan batu bara. Kami sebenarnya sudah menyusun juga tim penyusun Pak, penyusun RUU, dan juga anggotanya terdiri dari praktisi-praktisi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah kenal beberapa profesor, ada Pak Hikmanto, ada Putri Hayati, ada Pak Ahmad Ridi, ada banyak profesor yang kami pakai. Dan ini melakukan pertemuan 2 minggu atau sebulan sekali dari sejak bulan Juni. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hukum dari Kumham, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, dan dari Seknek dan lain sebagainya sudah dilakukan sampai ini. Jadi kami sedang menanti juga inisiatif DPR hasilnya naskah akademis dan RUU untuk kami isi daftar inventaris masalahnya Pak. Itu yang kami tunggu hasil dari DPR. Nah isu strategis lanjut yang akan kami bahas dalam RUU ada sebenarnya ada beberapa, tapi yang kami anggap paling penting ada 11 di sini, yaitu penggolongan komoditas tambang.
Kemudian dua kewenangan, ya ini dasarnya adalah kewenangan Undang-Undang 4 2009. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.